Saya Putra Rio Pak merasa terkoreng dengan kayak gini. Kami dilibatkan ini anggota DPR ini, semua instansi hukum, instansi universitas semua mengikuti tes ini supaya menghasilkan gitu loh. Bapak tahu berapa banyak data yang disimpan semua orang ini? Bapak tahu nggak data sumber nggak diserahkan orang ini? Bapak jujur di sini ngomongnya. Data sumber mana sekarang yang sudah dikosekapri? Nggak ada kan? Bapak ngebor lagi. Ibu laporkan yang begini, gitu loh. Ini kan korupsi. Ini kan sudah dibayar sama negara. Jangan dibiarkan dia pergi tanpa memberikan pertanggungjawaban yang jelas, gitu loh. Ini harus dipolisikan yang begini. Ini aset negara, Bu. Udah triliunan ini uangnya. Saya nggak yakin ini merah putihnya. Ini bajingan ini saya bilang. Sebentar bilang 13 juta, sebentar bilang 6 juta. Dikasih jabatan itu lagi. Kan pusing kita. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan, kita fokuskan aja dulu bagaimana sih hasil produksinya Pertamina ini dari pengelolaan semua BBM lah ya, dari mulai crude sampai BBM atau yang lain-lain gitu. Seperti apa gitu, di mana tempat-tempatnya ini? Jadi clear Bu, biar jelas gitu loh. Gitu. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, euforia saja. Ini satu Bu, nanti mungkin saya kembali lagi. Ini masalah yang kedua, masalah brok-brokan. Masalah brok-brokan ini, pasca beralihnya ini dari CPI ya ke Pertamina, bagaimana sih pertanggungjawaban tentang asetnya CPI ini ke Pertamina? Ibu jangan biarin dia pergi begitu saja gitu loh. Saya minta pimpinan Komisi 7 dari Komisi 7 ini meminta kepada Dirut Pertamina ini melaporkan pidana-pidananya atau korupsinya. Gitu loh. Saya satu Bu, sekarang yayasan universitas yang dibangun CPI itu udah menjadi yayasan. Saya nggak tahu, ini kan asetnya CPI nih, asetnya Pertamina sekarang. Kok bisa beralih menjadi yayasan dan itu di kosekapri? Ibu, saya minta laporkan ini. Ini aset negara. Dan nggak bisa gampang-gampang beralih gitu loh. Ini banyak aset-aset lain yang saya minta tadi Bapak jangan baca bagus, bagus. Mana bagus ini? Bapak aja nggak tahu ini yang saya sampaikan. Coba izin pimpinan, Bapak tahu nggak yang saya sampaikan ini? Universitas ini. Nah, makanya jadi jangan Bapak bilang bagus. Ini asetnya sekarang berapa ratus miliar ini? Mungkin triliunan. Di depan CPI ini, yayasan apa? Universitas ini. Dan ini jadi tonjolan CPI dulu. Yang dibangun dari dana mereka di kosekapri gitu loh. Nah ini Bu, ini aset-aset yang harus dialihkan dulu ke Pertamina. Termasuk IOR tadi, Bapak bilang IOR. Itu udah triliunan Pak, ngabiskan uang CPI itu. Ibu lapor ke ini korupsi. Karena ini udah di kosekapri, tapi nggak ada hasilnya. Siapa yang menikmatin ini? Saya minta pimpinan, kita minta Dirut ini melaporkan tentang kerugian ini. Nanti Ibu buat COR lagi. Ini COR-nya untuk apa? IOR-nya ini untuk apa? Kita udah pernah. Kita cuma ditaruh satu gedung, ruangan gitu. Ini Pak, ini di mana barangnya ini? Tapi asal mencairkan 200 juta US dollar. 200 juta US dollar. Ini apa gitu loh. Saya juga sebagai anggota DPR Dapil Riau akan melaporkan pidananya ini. Saya nggak akan biarkan gitu loh.
Harusnya Bapak tadi bicara seperti ini. Sama juga saya bilang, 10 tahun Pak, CPI ini tidak pernah menambah produksinya. Tapi Bapak bilang bagus ini karyawannya, 2.600 tadi. Bapak tes dulu ini, baru Bapak terima. Saya Putra Riau Pak, merasa terkoreng dengan kayak gini. Kami dilibatkan ini, anggota DPR ini. Semua instansi hukum, instansi universitas semua mengikuti tes ini supaya menghasilkan gitu loh. Mana Bapak bilang sudah beralih 2.687. Bapak tahu berapa banyak data yang disimpan semua orang ini? Bapak tahu nggak data sumber nggak diserahkan orang ini? Bapak jujur di sini ngomongnya. Data sumber mana sekarang yang sudah di Kose Kapri? Nggak ada kan? Bapak ngebor lagi. Ibu laporkan yang begini, gitu loh. Ini kan korupsi. Ini kan sudah dibayar sama negara. Jangan dibiarkan dia pergi tanpa memberikan pertanggungjawaban yang jelas, gitu loh. Saya nggak tahu nih, tadi ada dirut, terus ada dirut blokan lagi. Saya bilang blokannya nggak ngomong lagi. Saya minta Bu Dirut, Ibu membuat laporan kepolisiannya. Ini harus dipolisikan yang begini. Ini aset negara, Bu. Udah triliunan ini uangnya. Saya minta Pak ya, Ibu Dirut, semua 2.600 ini dilakukan tes ulang. Karyawan ini. Mana yang layak dan mana yang tidak layak. Banyak anak Riau yang kuliah di luar Riau, yang kuliah di dalam Riau, universitasnya negeri, tapi mengharapkan juga masuk di sini. Dan kualitasnya nggak kalah juga dengan orang ini, Bu. Jadi kami sama-sama mengawasin ini. Dan dalam panitia itu kita minta nanti Komisi 7 ikut juga mengawasin penjaringan ini. Merah putihnya aja nggak jelas. Datanya aja nggak jelas nanti. Apakah diserahkan data ini semua? Apakah ini nanti dijadikan mainan dengan mereka supaya bergeming dengan Pertamina? Nggak bisa. Harus jelas, Pak. Saya minta juga kontrak-kontraknya Bapak detailkan di sini. Biar tahu kita semua. Kita aja ngambil alih perusahaan, kita koreksi dulu. Baru kita jadikan perusahaan. Benar izinnya Ketua? Benar itu kan? Ya kan Ketua? Kalau beralih ngambil perusahaan orang lain kan begitu caranya kan? Kita cek dulu kan? Mana yang kita teruskan, mana yang kita stop. Pasti ada dong. Ini masa semua diteruskan, kita pun bingung jadinya. Bapak jelaskan Pak, datanya mana? Saya minta datanya ini mana yang Bapak jelaskan tadi? Kan Bapak cuma jumpa Gubernur, Eporia, jumpa Kapolda, jumpa Kajati. Ya besok datang ke Dirkrimsus akan saya buka LP-nya ini semua. Saya nggak akan biarkan ini. Apa yayasan itu Pak? Itulah yang menjadi citranya CPI dulu. Itu uangnya Koseka Free itu. IOR itu uangnya pakai Koseka Free. Belum lagi aset-aset lain. Lahan-lahan yang cukup banyak udah diganti rugi oleh Chevron. Banyak. Saya minta mana asetnya CPI itu. Jelaskan di sini. Kita minta datanya Bu Dirut. Nah, gitu. Jadi jangan Ibu membiarkan seperti ini gitu loh. Kita minta Ibu harus mengejar. Ini kan uang yang sudah hampir hilang ini. Saya bilang, loh ini uangnya, ini Bapak bilang tadi IOR lagi. IOR apa? Ini IOR-nya ada. Kita udah 3 kali Pak kunjungan ke sana. Di tengah-tengah Minas itu ada gedung, di situ aja kita dijelaskan. Apa ini IOR, IOR? Kita bilang mana barangnya? Ini Pak dalam pipa ini. Macam mana saya bilang? Dalam pipa ini. Gila lah kalian semua saya bilang. Sekarang saya tanya barang itu sampai di mana? Bapak udah nggak tahu. Nah, itu. Jadi ini korupsi Pak.
Kita aja nggak tahu barangnya di mana. Uangnya triliunan. Jadi yang paling penting Bu, dan izin pimpinan, kita segera kunjungan juga ke sana. Biar kita lakukan dan kita lihat sendiri gitu. Nah, gitu. Dan masyarakat tuh menunggu juga ini gitu. Jangan Bapak komunikasinya sama gubernur saja, sama Kapolda, sama Kajati. Bapak pikir Bapak sudah aman di situ. Kita nggak mau. Bapak evaluasi nih 2000 sekian nih. Saya nggak yakin ini merah putihnya. Nah, biar Bapak paham. Saya di rut kemarin udah saya bilang, ini kok ada lagi nih anak. Aku bilang, benar nggak, Pak? Ini anak ini kok ada lagi. Ini bajingan ini, saya bilang. Sebentar bilang 13 juta, sebentar bilang 6 juta. Dikasih jabatan itu lagi. Kan pusing kita. Nah, itu. Jadi saya minta Pak, Bu Dirut, jadi langkah Bu, saya minta, Komisi 7 meminta untuk membuat laporan tentang aset, ini udah hampir hilang nih Bu. Kalau nggak saya sampaikan hilang udah. Buat laporannya Bu. Kenapa bisa beralih menjadi yayasan? Saya agak pusing juga dengarnya tuh. Termasuk juga pembangkit. Pembangkit itu tidak pernah di Indonesia ini ada pembangkit yang dia proses dan mengelola sendiri. Dia harus menjual dulu hasil arusnya kepada PLN, PLN lah yang memasukkan ke situ. Itu undang-undangnya Bu. Nah itu juga kita minta pertanggungjawabannya nanti. Berapa dan lokasinya dibangun juga di tanah negara. Jadi nggak serta-merta segampang itu. Saya minta Bu Dirut ya ketegasannya. Jadi saya minta dari semua sistem, baik tadi pengelolaan minyak, baik pengelolaan keuangan. Jadi saya minta tadi yang masalah pembangkit 1, universitas tadi 1, IOR 1, pegawainya mantan ex CPI ini dites ulang secara resmi, dipublikasikan ke publik Pak. Saya minta biar semua memantau regulasi ini. Saya nggak mau biarkan begini. Kita ini bukan jadi kopeng congek aja Bapak lihat di sana. Ya, saya nggak mau lagi Pak digini-giniin. Cukup cepron aja lah yang begini. Entah macam mana cara membuat undang-undangnya dulu saya nggak tahu tuh.